Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Indah Rastika Sari di Rabu 20 April 2022, tepatnya di 18 Ramadan 1443 Hijriah. Dan hari ini kita akan membahas dalam temanya, yaitu upaya pemerintah dalam mencegah maraknya pendangkalan akidah di Aceh. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda pemirsa melalui kolom komentar YouTube. Anda dapat menyaksikan langsung di YouTube dengan kata kunci YouTube Aceh TV live streaming. Dan juga nanti Anda bisa bertanya, meninggalkan pesan, dan juga berkomentar tentang tema kita pada hari ini. Langsung saja sudah hadir dua narasumber, yaitu tepat di sebelah saya ada Tengku Haji Muhibut Tabari, MAG, yang merupakan Wakil Ketua 2 Majelis Pemusyawaratan Ulama MPU Aceh. Assalamualaikum Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sebelah beliau juga sudah hadir Dr. Andes Muhibut Tibri, Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama Tengku udah sama, Tengku Muhib, Tengku Muhib. Saya memanggil ini Abon, ya Abon ya. Ini Abon Muhib, kalau ini Tengku Muhib. Jadi Abon dan Tengku. Agar lebih mudah membedakan. Baik, jadi hari ini kita akan membahas mengenai pendangkalan akidah, Abon dan juga Tengku. Jadi mungkin kita bisa boleh nanti ke Abon dulu. Bagaimana Abon? Mungkin bisa Abon menjelaskan kondisi tentang khususnya dalam tema kita hari ini di Aceh. Silakan Abon. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam tabi'ah. Ini ada teman-teman kita semuanya. Tibri, saya Muhibut Tabari, ya Bu Indah, kan bersama-sama dalam konteks bahwa hari ini Ramadan Karim. Nanti masih dalam bulan suci Ramadan, tentu tema yang sangat aktual menurut kami. Kenapa? Karena memang di Aceh bagian yang tak terpisahkan dari bagaimana lahirnya sebuah kanun, misalnya kanun nomor 8 2015 yang menyangkut tentang pembinaan dan perlindungan akidah. Kenapa harus ada ini? Karena akidah merupakan prinsip-prinsip yang harus dijaga dan diawasi betul dalam konteks kita bagaimana memurnikan diri kita dalam bentuk pengabdian kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya akidah harus dijaga dan diawasi dan dilindungi. Kenapa? Karena memang bahagian-bahagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ya. Tambahan mungkin dari Tengku, bagaimana kemudian konteksnya dalam Aceh, Tengku? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana materi kita pada hari ini tentang peran pemerintah dalam hal menanggulangi pendangkalan akidah di Aceh. Nah, ini adalah sesuatu yang memang menjadi tugas kita pemerintah Aceh sebenarnya, di mana kita dengan adanya Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, memang kita sudah diamanahkan yaitu untuk menjaga akidah itu sendiri. Jadi masyarakat Aceh itu adalah masyarakat yang Islami, masyarakat yang beriman, bertakwa, dan menjalankan syariat Islam. Nah, salah satu unsur pokok syariat Islam itu adalah akidah itu sendiri. Nah, sehingga akidah itu sesuatu yang sangat penting untuk dijaga pada masyarakat Aceh, dan kita berharap tidak ada masyarakat Aceh yang kemudian terpapar dengan paham-paham yang di luar syariat Islam, di luar akidah Islamiyah, akidah yang menyeleweng dan sebagainya. Nah, jadi ini tentu sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat Aceh, sehingga kegiatan untuk pencegahan pendangkalan akidah ini sudah menjadi kewajiban kita semuanya. Jadi ada kewajiban orang tua, kewajiban masyarakat, dan juga kewajiban pemerintah tentunya. Nah, tentu yang kita bicarakan hari ini bagaimana peran pemerintah dalam hal penanggulangan pendangkalan akidah yang terjadi di Aceh. Nah, saya pikir
pembicaraan kita hari ini tentu sangat-sangat penting untuk agar masyarakat Aceh ini bisa memahami dan bisa menjadi orang bahagian dari usaha-usaha untuk menanggulangi terjadinya pendangkalan akidah di Aceh. Semua ikut berpartisipasi, Tengku ya. Dalam satu kesempatan misalkan Tengku Faisal dari Ketua MPU Abun, beliau sempat juga bagaimana kemudian kita bisa mencegah pendangkalan akidah, upaya itu di era digitalisasi. Ini penting karena hari ini kita sebagian besar aktivitas bahkan lebih banyak di dunia digital. Itu bagaimana kemudian kepengertiannya, Abun, silahkan. Ya, kalau kita lihat di Kanun nomor 8 2015 itu sesungguhnya yang dimaksud dengan pendangkalan itu adalah adanya upaya-upaya untuk menghalangi pemahaman masyarakat secara baik dan benar tentang Islam. Jadi upaya-upaya ini kan supaya yang sudah ma'ruf di dalam agama kita, misalnya ketika salat 5 waktu yang fardu ditambah salat yang sangat dianjurkan, seperti kalau bulan puasa ini malamnya ada tarawih, witir, dan bahkan salat tahajud, itu kan sudah hal-hal peribadatan masyarakat muslim khususnya yang sudah ma'ruf. Di luar itu adanya misalnya kepercayaan yang lain yang misalnya mencoba katakanlah mereduksi tentang apa yang sudah menjadi ma'ruf dalam kalangan masyarakat. Ketika ada hal yang seperti itu semacam upaya mendangkalkan pemahaman masyarakat. Sebenarnya dangkal itu lebih identik dengan sungai. Ketika sungai tidak dangkal, artinya tidak dalam, dangkal. Ini juga bagaimana menghalangi masyarakat yang sudah ma'ruf, yang sudah terbiasa dengan kondisi katakanlah agamanya, ajaran agamanya, dia membawa ajaran-ajaran baru. Dan ini sebenarnya lebih identik dengan aliran-aliran sempalan yang kita kenal dalam konteks secara umum di Indonesia dan bahkan Aceh secara khusus. Di MPU Aceh sudah ada fatwa tentang menyangkut dengan aliran-aliran sempalan ini. Kalau diduga ada laporan masyarakat dan bahkan ada fenomena baru menyangkut tentang aliran-aliran yang menamakan dirinya apapun namanya, itu kita turun tangan untuk mengkaji, melihat secara langsung. Seperti apa, Tengku, kalau untuk Abun yang aliran sempalan ini? Sempalan misalnya katakanlah di bulan puasa ada yang namanya boleh buka puasa yang namanya tumpang puasa misalnya, itu tidak dibenarkan dalam agama. Puasa kan dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari yang memang sudah diatur dalam agama kita kan. Buktinya dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian ada hadis-hadis baginda Rasulullah, dan termasuk misalnya kepercayaan yang tidak katakanlah atau yang menafikan sifat-sifat Rasulullah, yang menafikan sifat-sifat Allah yang hakiki, itu sifat-sifat yang sudah ma'ruf. Itu menafikan seperti itu sudah masuk bagian dari aliran-aliran sempalan. Ya, misalnya ketika boleh menggantikan sholat misalnya dengan kalau istilah lain iling misalnya, itu tidak dibenarkan oleh agama. Dalam konteks keacehan khususnya itu sudah masuk bagian dari aliran-aliran baru. Banyak sekali yang notabene kita lihat di Aceh yang mungkin khalif tu'araf, artinya mereka ingin berbeda supaya mereka menjadi orang yang terkenal kan, membawa pemahaman-pemahaman baru. Ini kita bendung. Makanya pemerintah Aceh berkewajiban untuk mengawasi betul melalui mungkin Dinas Syariah Islam Aceh bersama seluruh komponen yang ada, bagaimana masyarakat dalam beribadah supaya ini tidak melenceng dari ajaran-ajaran dasarnya. Ya, ajaran dasar kan sudah kita lihat misalnya ketika ada disebutkan dari dalam Al-Quran. Maka kriteria aliran-aliran sempalan atau yang dipastikan adalah aliran sesat, misalnya ketika menafikan rukun iman yang 6, menambah atau mengurangi, menafikan rukun Islam yang 5 dan menambah atau mengurangi. Ini hal-hal yang termasuk dalam kategori kriteria aliran-aliran yang diduga sudah menyimpang. Baik. Dalam dinas syariat, apa kemudian yang dilakukan kegiatan-kegiatan ya, Tengku? Iya, baik.
kita selaku dinas yang memang mempunyai tupoksi di bidang syariat Islam, tentu kita sudah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya pendangkalan akidah di Aceh. Nah, salah satu usaha yang selama ini kita kerjakan dan sudah lama berjalan, misalnya kita tempatkan tenaga dai di wilayah perbatasan dan terpencil. Nah, kita sampai hari ini itu ada sekitar 200 dai yang kita tempatkan di daerah perbatasan terpencil, karena kita anggap daerah perbatasan terpencil itu daerah yang paling rawan terjadi pendangkalan akidah ketimbang dengan yang ada di tengah-tengah kota, di kota Banda Aceh, Aceh Besar dan sebagainya. Nah, sementara di perbatasan itu sendiri itu rawan sekali, misalnya di Sebulu Salam, Singkil, Aceh Tenggara dan juga Temiang, di mana orang-orang Muslim yang ada di tempat tersebut itu sering berkomunikasi dengan masyarakat non-Muslim yang ada di sebelahnya, sehingga sering sekali memicu terjadinya pendangkalan akidah dengan cara-cara mereka sendiri tentunya. Nah, sehingga pemerintah Aceh sampai hari ini konsisten untuk membendung terjadinya pendangkalan akidah tersebut dengan kita tempatkan tenaga dai perbatasan dan terpencil tersebut. Yang dilakukan apa ya? Yang cara-cara yang mereka lakukan biasanya modus-modusnya seperti apa, Menko? Modusnya bisa macam-macam, bisa jadi melalui ekonomi, melalui sosial budaya, perkawinan antara Muslim dengan non-Muslim, itu mungkin saja terjadi di perbatasan. Kan mereka tidak terpantau secara kontinu oleh masyarakat umum seperti kita. Tapi ketika kita datang ke sana, kita lihat kondisi mereka, memang sangat-sangat memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tadi, di mana masyarakat Muslim yang ada di perbatasan terpencil tersebut bisa saja tertarik atau mengikuti ajaran-ajaran mereka yang kemudian menjadi murtad dan sebagainya. Nah, jadi itu salah satu bentuk usaha atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Di samping juga ada upaya-upaya yang lain yang sebenarnya yang dilakukan oleh Dinas Islam Aceh. Misalnya kita ada kegiatan pembinaan remaja masjid, pembinaan manajemen masjid, pembinaan tokoh-tokoh masyarakat terhadap syariat Islam dan sebagainya. Jadi banyak kegiatan yang kita lakukan yang kesemuanya itu kita selipkan tentang bahaya aliran sesat tersebut. Dan lebih banyak lagi kegiatannya untuk daerah terpencil. Iya, kalau dai itu memang khusus daerah terpencil dan perbatasan dan terpencil, tapi kegiatan kita yang lain juga ada yang kita lakukan di Kota Banda Aceh dan di kabupaten yang lain. Nah, itu kita lakukan sebagai salah satu upaya lah untuk mencegah terjadinya pendangkalan akidah tersebut. Baik, dalam bulan Ramadan ini kan juga biasanya dinas melakukan safari kan? Iya. Itu bagaimana kemudian kondisinya di perbatasan itu bagaimana? Ya, sama saja sebenarnya di luar Ramadan dengan Ramadan ya sama saja Kak. Yang namanya kegiatan pendangkalan akidah itu kan tidak melihat waktu-waktu tertentu. Mereka memang secara kontinu, kapan ada kesempatan mereka ya terus berusaha untuk mendangkalkan akidah umat Islam itu sendiri. Nah, jadi termasuk kegiatan seperti yang dilakukan pemerintah Aceh beberapa waktu yang lalu, safari Ramadan ke seluruh kabupaten kota, itu juga ya di dalamnya tentu ada penyampaian tentang pentingnya penguatan akidah bagi masyarakat kita, agar masyarakat kita Aceh berakidah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang juga merupakan amanah dari undang-undang, amanah dari kanun dan juga perda yang ada di Aceh. Baik. Saya pikir seperti itu. Modus-modus yang misalkan bisa diwaspadai oleh masyarakat seperti apa, Abun? Misalkan dari orang-orang yang membawa aliran-aliran tersebut misalkan. Mereka akan beradaptasi dengan masyarakat secara luas. Di Aceh ada satu kultur, kalau orang sudah seperti ya katakanlah alim ulama, kalau istilah lain ustaz atau tengku itu sudah didengarin. Karena background secara umum orang Aceh kan lebih dekat dengan agama. Kalau istilah beliau tadi
masyarakat Muslim yang Islami, yang syar'i kita di sini. Jadi modus-modus seperti ini cepat sekali berkembang. Artinya mereka belajar kultur kita, terus mereka menjadi. Makanya kenapa orang Aceh mudah payah sukar dikalahkan dulu ketika Belanda, maka diutuslah Senok Horonya. Horonya itu yang identikkan dia belajar Islam di Mekah, dia pakai baju jubah sepertinya istilah masuklah ke ranah kultur Aceh, itulah dikenal dengan Tengku Putih dulu. Kenapa beliau pakai baju putih, jubah putih? Didengarin meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang prinsip dalam agama, atau ada hal-hal yang lain yang dalam Al-Quran disebut lan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di orang-orang yang luar itu tidak suka kepada Islam sampai engkau bertekuk lutut pada agama yang mereka anut. Jadi kultur-kultur ini seperti yang sampaikan oleh beliau itu cepat sekali merasuk pada masyarakat kita. Kenapa? Karena agama yang berkembang, yang selanjutnya dikembangkan oleh para penganut agama, sesungguhnya kadang-kadang kemurniannya tidak terjaga lagi. Kenapa? Karena masuk asupan-asupan tadi. Maka kalau kita kembali ke sejarah Rasulullah, kenapa periode Mekah sampai 13 tahun beliau? Periode Mekah itu dalam rangka memperkokoh akidah itu sendiri. Baik. Jadi kalau periode Madinahnya ada 10 tahun, maka periode ini pengokohan. Bahkan kita lihat dalam sejarah setelah Rasulullah wafat, justru masyarakat Muslim ketika itu atau Muslim banyak yang membangkang, murtad istilahnya, tidak mau membayar zakat, kan, ingkar kepada salah satu rukun Islam tadi, iman dan sebagainya. Mereka itu pada masa itu. Maka salah satu upaya dan jihad Abu Bakar selaku khalifah yang pertama waktu itu, itulah memberantas kultur-kultur yang tidak benar lagi, yang sudah sufi, yang notabene disebutkan dengan orang-orang yang murtad dari agama yang sesungguhnya. Dan kita hari ini jauh dari masa Rasulullah, dengan kondisi tantangan zaman yang juga beragam, Abun dan Tentu ya. Kita akan bicarakan itu lagi, Abun. Kita rehat dulu Tentu ya. Jangan kemana-mana, pemirsa, kami masih akan kembali setelah yang satu ini.